Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang komoditas semangka. Perkenalkan, nama saya Marida Sabrina Putri dengan NIM 24098. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Gilmi dengan NIM 24107. Perkenalkan, nama saya Abi Dwinarya dengan NIM 24094. Di sini kenapa kelompok kami memilih komoditas semangka? Karena komoditas semangka selain banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena rasanya yang enak, manis, dan juga segar. Oleh masyarakat sekitar harga juga sangat terjangkau dan juga banyak dijual di pasar-pasar. Jadi mudah untuk dibelilah untuk cemilan sehari-hari ketika ada tamu, ada kondangan, acara, ataupun apapun itu sebagai jamuan, dan juga bisa dijadikan sebagai agrowisata. Komoditas semangka juga bisa dijadikan aset penghasilan untuk para petani-petani. Karena dilihat dari cara perawatannya seperti menanamnya itu ya terbilang cukup mudah lah, sehingga menarik kreatif petani yang tinggi untuk menanam semangka di daerahnya dan bisa jadikan sebagai penghasilan utama mereka. Saya akan menjelaskan inovasi pasar dalam pemasaran semangka. Inovasi dalam pemasaran semangka dapat melibatkan beberapa pendekatan kreatif dan strategis untuk meningkatkan penjualan, menarik perhatian konsumen, serta memperluas pemasaran. Dan ini beberapa ide kreatif yang dapat diterapkan dalam pemasaran semangka, antara lain: 1. Segmentasi pasar berdasarkan referensi konsumen. Buat produk semangka yang sesuai dengan referensi konsumen, seperti varian semangka tanpa biji, semangka organik, atau potongan semangka yang siap saji. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda, seperti konsumen yang mencari kemudahan atau mereka yang peduli dengan produk organik. Dan 2. Kemasan kreatif dan ramah lingkungan. Inovasi dalam kemasan bisa menarik perhatian konsumen, misalnya dengan memperkenalkan kemasan yang lebih praktis atau ramah lingkungan, atau potongan semangka yang dikemas dalam wadah biodegradable bisa menarik konsumen yang peduli dengan isu lingkungan. Dan 3. Pemasaran digital dan media sosial. Manfaatkan platform media sosial untuk kampanye pemasaran yang interaktif. Misalnya, gunakan video pendek yang menarik Instagram atau TikTok ataupun YouTube yang menunjukkan cara kreatif menikmati semangka. Pemasaran melalui influencer yang dapat meningkatkan kesadaran mereka. Dan 4. Penggunaan teknologi dalam pemasaran. Implementasikan teknologi seperti aplikasi mobile yang memungkinkan konsumen untuk memasarkan semangka segar langsung dari petani. Hal ini bisa menjadi langkah inovatif untuk memotong jalur distribusi dan memberikan nilai tambah dengan menjamin kesegaran produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman semangka dari awal hingga akhir dipanen. Nah, yang pertama yaitu persiapan lahan. Sebelum dibedeng, lahan diberi pupuk dasar yaitu organik, fosfat, dan ZA. Nah, sebelum ditanam, lahannya itu dibedeng dengan jarak 4 meter
Di setiap bedengan yaitu diberi jarak kembali sepanjang dengan jarak 1,30 meter. Nah, setelah dibedeng baru kita diamkan hingga kering. Setelah kering baru kita airi lagi dan diperbaiki. Nah, setelah itu diberi mulsa. Setelah diberi mulsa diberi jarak 50 meter per lubang atau per titik. Nah, yang kedua yaitu pemilihan benih. Yang di sini pemilihan benih yaitu yang berlabel benih. Setelah itu benih disemai dengan umur persemaian 10 hari. Setelah itu baru bisa dipindah tanam. Yang bisa dipindah tanam yaitu bibit yang sudah ada daunnya. Setelah 5 hari tanam baru kita pupuk dengan pupuk Ultradap dan MPK. Pemupukan dilakukan setiap 5 hari sekali. Nah, di pemupukan ketiga yaitu ditambah dengan pupuk fosfat, dan pemupukan keempat juga diberi pupuk fosfat. Pada umur 20 hari semangka sudah masuk ke pembungaan. Jika di sini semangka non biji yaitu menggunakan proses polinasi atau perkawinan. Nah, dengan catatan dengan mengambil bunga jantan dari semangka yang berbiji. Selama 10 hari polinasi, semangka tidak boleh dipupuk karena jika dipupuk akan terjadi gagal. Dengan catatan yang yaitu bunga yang diambil saat polinasi yaitu bunga kedua atau ketiga, tidak dengan bunga pertama. Jika sudah umur 30 hari, masuk pada proses pembuahan yang dimana pupuk sudah diganti dengan pupuk yang kelima dalam 1000 tanaman ini, dan pupuk ke-6 dan ke-7 dengan ukuran yang sama yaitu ada pupuk KNO, MKP, dan ZA. Setelah itu di pupuk ke-8 ditambah dengan pupuk pemanis. Nah, yang dimaksud dengan pupuk pemanis ini yaitu agar semangka tersebut manis dengan bisa dibilang alami atau tidak dengan bahan kimia yang semacamnya, yang dimana pada umur 55 sampai 60 hari sudah bisa disebut dengan umur panen. Di sini teknik panen yaitu dengan cara dipetik biasa atau ditarik pohon sehingga semangka tersebut ada di tengah-tengah bedengan tersebut. Nah, terus biasanya juga semangka ini dijadikan dengan yang namanya agrowisata atau petik buah, sehingga dari semangka tersebut ada yang belum benar-benar tua, bisa benar-benar tua ketika digunakan dengan proses petik buah atau agrowisata tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami memilih komunitas semangka, karena semangka adalah komunitas buah-buahan yang sangat banyak diminati oleh masyarakat sekitar dari berbagai kalangan, seperti mulai dari yang tua, remaja, hingga anak-anak. Selain itu juga perawatan buah semangka yang cukup mudah dan hama yang minim. Untuk saran, untuk pemasarannya mungkin sedikit lebih dikembangkan, mengingat sekarang kan maraknya teknologi, dikembangkan seperti pemasaran online dan agrowisata atau petik buah. Terus agar tidak hanya dinikmati dengan memakannya secara langsung, semangka juga bisa dijadikan jus. Jus semangka itu kan sangat segar ya teman-teman ya, apalagi musim panas, dan juga bisa dijadikan salad. Bahkan sekarang pun ada es krim rasa semangka. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Sebelum kami tutup, kami ada pantun. Pagi-pagi makan mie. Makan mie di Kota Batu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.